Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin berbicara tentang perjalanan hidup rohani dan apa saja yang kita butuhkan untuk menempuh perjalanan hidup rohani itu. Dan strategi apa yang pokok-pokok agar hidup rohani kita bisa bertumbuh dan kita bisa mengalami rahmat Allah, karunia Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Saya ingin membandingkan dengan apa yang dibutuhkan ketika kita mau melukis. Melukis tentu kalau kita menggunakan cat minyak atau akrilik membutuhkan kanvas sebagai media untuk melukis. Kemudian perlu kuas atau pakai tangan, dan perlu tentu cat akrilik atau cat minyak. Perlu juga thinner. Dan kemudian kalau sudah ada semuanya, cat ada, kanvas ada, kuas ada, sudah bisa mulai. Mulai dengan gerakan hati. Kemudian apa yang bergerak, gambaran yang muncul, energi yang dihasilkan. Kemudian mulai melukis. Cukup kalau dasarnya mencukupi. Hasilnya tergantung latihan. Kalau sering latihan, hasilnya pasti baik. Tapi lukisan yang dari hati dengan bahan-bahan secukupnya sudah cukup. Demikian halnya dengan bermain gitar. Bermain gitar itu ya tentu gitarnya harus ada. Kemudian mengetahui akord-akord dasar. Lalu mengetahui main di kunci apa. Kalau di kunci C, tentu ada akord-akord yang sesuai. Tentu ya C-nya C mayor, D-nya D minor, ya. E-nya tentu juga E minor, tapi F dan G mayor. Nah, kalau sudah mengetahui chord progressionnya, A-nya A minor juga kalau main di C, sudah tinggal main chord progression. Lalu mengetahui tangga nada dalam kunci C. Nah, itu untuk main melodi. Sudah. Lalu latihan pasti sudah. Paling tidak minimum tuh nggak pales. Karena memang sesuai antara akord, kemudian chord progression, lalu scale, ya tangga nada. Tinggal latihan. Lama-lama pasti bisa. Nah, dalam hidup rohani juga sama. Dalam hidup rohani harus ada beberapa syarat. Yang pertama, paling utama adalah kesadaran. Latihan kesadaran. Sadar akan apa? Sadar akan diri, sesama, dan Tuhan. Terutama sadar bahwa diri saya ini spiritual being. Saya ini makhluk rohani dengan ekspresi jasmani. Itu yang pertama. Lalu kemudian latihannya adalah hening di pagi hari dan terus refleksi. Tapi terutama adalah sadar. Sadar siapa diri kita. Kemudian sadar mekanisme atau cara kerja pikiran, cara kerja badan. Nah, tinggal kemudian latihan yang namanya itu penelitian batin. Berdasarkan kesadaran bahwa saya adalah spiritual being. Tentu kemudian harus ada banyak doa, mohon rahmat Tuhan, dan membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Karena perjalanan rohani adalah anugerah dari Tuhan atas dasar
kasih karunia Allah. Tapi memang syaratnya harus ada kesadaran dan keikhlasan untuk berefleksi. Kalau itu ada, mulai saja dengan sehari setengah jam hening, berefleksi, dan latihan kesadaran. Nanti akan bertumbuh dengan sendirinya. Kemudian akan mengerti mekanisme cara kerja pikiran, cara kerja badan kita, dan kemudian menyadarinya. Lalu kemudian bisa bertumbuh pada mengerti dan sadar apa yang menggerakkan setiap hari. Menggerakkan diri kita mengambil keputusan, bersikap, bertindak, berpikir, apa yang menggerakkan. Nah, kalau kita sudah menyadari apa yang menggerakkan, kemudian kita bisa mengembangkan supaya yang menggerakkan kita adalah energi-energi yang positif. Entah itu keberanian, entah itu keikhlasan, entah itu acceptance, penerimaan, entah juga kasih. Kalau kita sudah bisa sadar akan apa yang menggerakkan hidup kita ini, maka kemudian kita bisa menikmati perjalanan rohani itu. Dan hidup dengan sudut pandang rohani, hidup dalam roh itu menakjubkan. Selalu bisa menemukan Tuhan di mana-mana. Dan tidak ada kegagalan di sana. Yang ada adalah kesempatan untuk bertumbuh. Yang ada adalah kesempatan untuk sadar. Semakin sadar dan semakin peka. Tanda utamanya ketika hidup rohani bertumbuh adalah kedamaian. Ada kedamaian, ada ketenangan, ada keikhlasan untuk menerima. Dan biasanya merasa menjadi bagian dari sesama manusia, bagian dari sesama ciptaan, bagian dari Tuhan. Sehingga tidak ada musuh, yang ada adalah saudara, karena kita satu di dalam Tuhan, di dalam kemanusiaan. Nah, ketika ada kesatuan, maka yang sering muncul adalah pengampunan. Dan di situ kemudian hidup menjadi lebih ringan, lebih disadari, dan lebih banyak bersyukur. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita mencoba melangkah masuk dalam kehidupan rohani. Dimulai dengan kesadaran bahwa kita ini adalah makhluk rohani dengan ekspresi jasmani. Ekspresinya harus mengungkapkan apa yang spiritual, yang positif, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, pengampunan, dan persaudaraan. Sehingga kita menjadi subjek yang mengarahkan hidup kita sesuai dengan energi yang menggerakkan, bukan digerakkan oleh emosi atau pikiran. Dengan cara ini, perjalanan hidup kita akan cepat bertumbuh dan kita bisa menghayati hidup kita dengan lebih penuh syukur, lebih sederhana, lebih penuh sukacita, terutama lebih penuh kasih. Karena kita sadar bahwa kita begitu dikasihi Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.